Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Swastini, Stambuk A40120222. Di sini saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi stand up comedy guna untuk memenuhi UAS dari mata kuliah public speaking. Nah, pada materi stand up comedy kali ini saya akan mengangkat mengenai komedi singkat tentang sekolah. Baik, langsung saja. Nah, kalau di sini pada stand up comedy ini saya menggunakan bahasa gue ya. Mohon maaf sebelumnya karena biar lebih gampang gitu. Nah, sekolah itu kalau menurut gue nggak afdol sih kalau belum dikasih PR sama bu guru atau pak gurunya. Tapi kadang gue tuh males ngerjain PR di rumah. Pada akhirnya gue tuh ngerjain PR tersebut di sekolah. Nah, di situ pun gue berusaha untuk bangun lebih pagi untuk berangkat ke sekolah pagi-pagi. Dan hasilnya sampai di sekolah itu padahal untuk ngerjain PR tersebut, nah sempet nih orang tua gue, mama sama papa gue nyampein kayak gini, "Nak, kamu ngapain sih ke sekolah pagi-pagi banget?" gitu. Jadi aku bilang tuh kayak, "Aku tuh masih piket mak, pak, jadi aku tuh harus berangkat pagi biar nggak lambat nanti dihukum." Padahal aku tuh berangkat pagi tuh karena mau ngerjain PR. Nah, yang gue kesel tuh kalau ada temen yang nyontek tapi nggak dikasih. Nah, gue itu dibilang pelit sama temen gue. Tapi sebenarnya gue itu bukan pelit. Tapi kayak dilema gitu nggak sih? Seumpamanya kita ngasih jawaban ke teman, mau ngasih contek atau ngasih contekan. Tapi yang bikin kita kesel itu biasanya kita ngasih temen contekan, biasanya dia yang nilainya paling tinggi bukan kita. Nah, keselnya di situ. Nah, terus waktu gue sekolah pernah guru gue ngasih tugas di LKS. Terus di situ pas kita ngerjain, di sini gue nih yang paling pertama nyelesain tugas tersebut. Nah, terus teman-teman gue kan belum pada selesai. Terus gue merasa kayak bangga dong karena lebih duluan, lebih cepat selesai daripada teman-teman yang lain. Nah, terus guru gue ngedeketin gue ke bangku gue. Baru gue kira gue bakalan dipuji sama guru gue. Ternyata gue malah dimarah-marah sama guru gue karena lantaran di buku LKS tersebut gue tulis harga eceran 50.000. Bayangkan buku LKS yang dikasih guru gue tulis di situ tulisannya eceran 50.000. Kena marah. Baru biasanya kalau habis ulangan biasanya kan ada remedi nih pada para siswa tersebut. Biasanya gara-gara nilainya nggak tuntas, dengan ikut remedi tentu siswa berkesempatan untuk memperbaiki nilainya. Nah, tapi yang bikin kita kesel atau teman-teman kesel itu biasanya kadang soal yang kita pakai, yang dikasih saat remedi lebih susah daripada soal yang dikasih pada saat ulangan. Nah, gimana ya nyeritainnya? Ibaratkan driver Gojek aja ya. Nah, ibaratkan ini driver Gojek disuruh balapan sama Valentino Rossi. Wah, ngomongin Valentino Rossi, gue jadi ingat kayak mau bilang Marquez. Nah, itu Marquez itu hebat karena dibilang katanya motornya emang cepat. Ya iyalah, coba aja Marquez kalau balapannya pakai motor Mio, terus yang lainnya itu pakai motor 1000 cc. Balapannya di Jakarta, terus Jakartanya banjir, yang menang jelas Marquez lah. Kenapa? Karena soalnya balapannya jadi lomba dorong motor. Nah, baru habis itu pas kalau hari Senin sekolah gue itu biasanya ngadain upacara. Dan dulu itu lapangan upacara gue itu kayak masih tanah, belum di lantai. Jadi kalau becek ya nggak upacara. Makanya dulu gue itu kayak seneng banget kalau di hari Minggu itu ada hujan. Berharap lapangan sekolah tersebut jadi kayak becek. Tapi kalau nggak hujan ataupun hujan gerimis juga seneng, karena lapangan tersebut pasti becek ataupun ada genangan airnya. Karena di situ kami kayak senang aja di hari Senin tuh nggak upacara karena becek.
ataupun pas hujannya itu turun di hari Senin pagi. Nah, di sekolah tuh ada juga sih yang namanya ujian nasional, nah atau disingkat dengan UN. Nah, UN itu di Indonesia tuh nggak jauh-jauh dari namanya yang bocoran. Nah, teman-teman gue itu ada yang patungan untuk beli kunci jawaban, ataupun ada yang patungan mau buat contekan di kertas, di apalah segala macamnya untuk nyatet bocoran. Kalau gue sih nggak ikut patungan. Kenapa? Parahnya ada ya temen gue yang kayak nulis bocorannya di musola biar nggak ketahuan, biar pas izin keluar bilang ke musola. Terus ada juga teman gue yang kayak nulis kunci jawabannya itu bocorannya itu di kamar mandi, karena biasanya kan kalau izin bu saya mau ke kamar mandi, padahal ke kamar mandi itu mulai contekan. Astaga. Nah, pas dimulai awalnya anteng-anteng, lama-lama nyontek. Pasti nyontek. Lu tahu nggak sih kode-kode yang biasa dipakai oleh siswa-siswa atau dulu yang pernah kalian pakai pada saat ataupun ujian-ujian lainnya? Gimana sih kalau biasanya kalau gue tuh biasanya kayak ngodein ngasih jawaban ke teman gue pakai jari nih. Kalau jempol A, kalau telunjuk B, kalau jari tengah C, kalau jari manis D. Nah, biasanya kalau ada juga sih teman gue yang kayak ngasih kode jawaban itu kayak menggunakan pensil. Kalau dia pegang pensil jawabannya A, kalau dia pegang pulpen jawabannya B, kalau dia pegang tip X jawabannya C, dan kalau dia pegang kertas jawabannya D. Nah, yang gak nyempet nyontek itu pakai metode, pasti dia tuh kayak pakai metode, kalau nggak pakai metode di penghapus, dia tulis A, B, C, dan D, nanti dia lempar-lempar penghapus tersebut, nanti yang jatuh seumpamanya B, jadi dia tuh jawabnya B. Kalau seumpamanya yang lainnya itu nggak sempat gitu, pasti kayak ngitung kancing baju A, B, C, D untuk memilih jawaban. Nah, padahal ketahuan sama pengawas. Goblok nggak sih? Baik, demikian cerita singkat atau stand up comedy dari saya mengenai sekolah. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om.